Shalom. Puji nama Tuhan, bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Sehat, puji nama Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Saya ingin kita belajar, kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. Bapak Ibu, penting sekali kita sadar siapa diri kita, bahwa kita adalah pendatang dan kita harus mengerti posisi kita sebagai pendatang, sebagai perantau. Ya, kita harus mengerti posisi kita supaya kita mengerti apa tindakan kita. Ya, kita adalah orang asing di dunia ini. Jangan sampai akhirnya kita menikmati dunia ini sehingga kita melupakan siapa kita sejatinya. Kita hanya sementara di dunia ini karena kita sebenarnya adalah warga kerajaan surga, dan kalau Tuhan izinkan kita di dunia ini, kita sebenarnya menjadi orang asing di dunia ini. Tetapi ada realita yang menunjukkan malah anak-anak Tuhan menjadi orang asing di tengah-tengah kumpulan anak Tuhan. Ini sesuatu yang kontras sebenarnya. Harusnya kita ini menjadi orang asing di tengah dunia ini. Kita harus menyadarkan diri kita, saya adalah pendatang, saya adalah perantau di dunia ini, dan ini tempat sementara saya. Kekristenan tidak selalu berbicara tentang berkat, tidak selalu berbicara tentang mujizat, tidak selalu berbicara tentang jawaban-jawaban doa, tetapi juga berbicara tentang bagaimana kita hidup sebagai pendatang di tengah dunia ini. Sehingga kita sadar bahwa kita tidak hanya sekedar menjadi pendatang, tetapi kita menjadi pendatang yang punya daya tarik, punya gaya hidup yang harusnya mencerminkan bahwa kita benar-benar berbeda dengan dunia ini. Di dalam Filipi 1 ayat 21-22 Alkitab mencatat demikian Bapak Ibu. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau kita sudah mati itu adalah keuntungan bagi kita karena kita akan menikmati surga yang kekal. Tetapi ketika kita hidup itu yang menjadi satu pergumulan. Bagaimana supaya hidup kita itu hidup adalah Kristus? Alkitab mencatat memberi buah. Dan saya ingin membagikan beberapa hal kepada kita di dalam ayat-ayat ini. Yang pertama Alkitab mencatat di ayat yang ke-11-nya. Saudara-saudara yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Yang pertama, sebagai pendatang, kita harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17, Alkitab mencatat demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Yang pertama, mari kita menjauhkan diri dari keinginan daging. Jangan sampai Bapak Ibu kita sebagai pendatang, tapi kehidupan kita sama dengan dunia ini. Artinya samimawan, tidak ada bedanya. Harusnya kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging Bapak Ibu. Pergumulan berat manusia adalah keinginan. Keinginan mata, keinginan daging, hawa nafsu, itulah pergumulan terberat bagi kita. Pergumulan terberat bukan cari makan sebenarnya, tapi bagaimana kita mengalahkan keinginan kita. Dan tidak ada yang kuat menghadapi ini, makanya dikatakan menjauhkan diri. Yang kedua, ayat yang kedua 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Yang kedua, miliki cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik itu berbicara tentang perilaku. Bapak Ibu, dulu orang-orang Kristen itu seringkali difitnah. Dianggap mereka itu kanibal. Karena mereka melaksanakan perjamuan kudus. Inilah tubuhku dan darahku yang dipecah-pecahkan. Orang luar menganggap mereka ini makan manusia. Minum darah sehingga dianggap kanibal, difitnah mereka. Mereka ini dianggap aneh oleh masyarakat dan mereka difitnah sebagai orang yang aneh, sebagai orang yang tidak jelas kehidupannya. Bagaimana memiliki cara hidup yang baik.
Sehingga dengan perbuatan kita membungkam mulut orang yang mungkin memfitnah kekristenan. Cara hidup yang baik di keluarga, cara yang hidup yang baik dalam berjemaat, cara hidup yang baik di pekerjaan, cara hidup yang berbaik di masyarakat, di tengah orang-orang yang gak kenal Tuhan. Kalau tetangga kita belum kenal Tuhan, miliki cara hidup yang baik. Supaya mereka bisa melihat ada perbedaan, ada kualitas. Kata-kata kita itu adalah kualitas diri kita. Berkata-katalah yang baik, bersikaplah yang baik, berperilakulah yang baik, berinteraksilah yang baik di tengah-tengah masyarakat. Karena itulah yang menjelaskan siapa kita sejatinya. Yang ketiga, ayat yang ke-13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Tunduk kepada pemerintah. Kalau kita di perusahaan, tunduk kepada manajemen perusahaan kita. Kalau kita di gereja, tunduk kepada otoritas kepemimpinan. Ini Bapak Ibu, saya boleh melihat, ada istilah mengatakan gini, kita gak akan pernah bisa jadi pemimpin kalau kita gak pernah mau dipimpin. Alkitab mencatat sebagai pendatang ada banyak hal yang mungkin tidak kita bisa terima dan mungkin berlawanan dalam pengertian kita nggak mendapatkan hak kita, tapi kita belajar menghormati. Yang keempat, ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan mereka untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Yang keempat, hidup sebagai orang yang merdeka. Orang Kristen harus hidup sebagai orang yang merdeka. Tahu Bapak Ibu arti merdeka? Merdeka itu punya kebebasan untuk mengaktualisasikan dirinya, untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan bebas yang berantakan, bukan bebas yang tanpa aturan, bukan bebas yang semaunya, tetapi ada satu kebebasan. Merdeka itu artinya kita nggak terikat dengan sesuatu yang membuat kita nggak maksimal. Kita nggak terikat dengan sesuatu yang membuat kita diperhamba oleh hal itu. Kita juga nggak boleh terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Karena ketika kita terikat, kita nggak merdeka. Orang merdeka tetapi dilanjutkan merdeka sebagai hamba Allah. Artinya merdeka melakukan kebenaran. Bukan merdeka melakukan keinginan pribadi, enggak. Makanya dikunci dengan sebagai hamba Allah. Jadi kemerdekaan kita itu kemerdekaan untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Yang berikutnya ayat yang ke-17. Hormatilah semua orang. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia besar, mau dia kecil, mari kita belajar. Jangan pandang bulu dikatakan. Mari kita belajar menghormati setiap orang yang Tuhan percayakan ada di dalam hidup kita. Kadang menjengkelkan, tapi kita belajar menghormati. Yang berikutnya, kasihilah saudara-saudaramu. Saya ingin katakan kadang lebih gampang mengasihi orang yang tidak terlalu kita kenal daripada saudara kita sendiri. Karena orang yang tidak kita kenal tidak terlalu bermasalah dengan kita. Tapi orang yang kita kenal, saudara kita, sering kali bermasalah dengan kita. Sehingga lebih sulit mengasihi mereka. Tapi Alkitab mencatat, kasihilah saudara-saudaramu. Berikutnya, takutlah akan Allah. Pengertian takut akan Allah ini luas. Takut akan Allah ini berbicara tentang respect, menghormati Tuhan. Takut akan Allah ini bukan hanya di satu tempat, tapi di semua tempat. Bapak Ibu, kalau kita pernah mendengar kisah bagaimana tabut Allah di rumah Obed Edom 3,5 bulan, di rumah Abinadab 20 tahun. Abinadab ini seorang hamba Tuhan, seorang imam, sementara Obed Edom adalah orang yang sederhana. Apa yang membedakan akhirnya keluarga Obed Edom diberkati Tuhan? Sementara Abinadab 20 tahun tidak ada pengaruh sama sekali tabut Allah itu. Padahal tabut Allah itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Tabut Allah itu berbicara tentang Allah hadir, Allah nyata di dalam kehidupannya. Tapi kenapa enggak ada sesuatu yang terjadi di keluarga Abinadab selama 20 tahun? Kenapa di keluarga Obed Edom yang hanya 3,5 bulan, sesuatu yang besar terjadi? Kenapa? Kata kuncinya adalah takut akan Allah. Kalau suami-suami takut akan Allah,
Kalau istri-istri takut akan Allah, kalau anak-anak takut akan Allah, keluarganya diberkati Tuhan, amin. Walaupun kita dirikan di sana mesbah, tapi tidak ada takut akan Allah di dalamnya, kita nggak menghormati kehadiran Tuhan di dalamnya. Kalau ada takut akan Allah, itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Dan itulah yang mulai hilang dari generasi anak-anak sekarang. Jangankan takut akan Allah, anak-anak sekarang takut orang tuanya saja nggak ada lagi. Udah berani membohongi orang tua, anak-anak muda. Kalau engkau takut akan Allah, engkau nggak akan membohongi orang tuamu, amin. Kalau ada takut akan Allah bagi anak-anak muda remaja, kita akan menjaga hidup kita, walaupun tidak dilihat orang tua kita hidup benar. Kalau kita takut akan Allah, walaupun nggak dilihat oleh orang tua, kita akan jaga hidup kita. Saya renung-renungkan lebih sulit hidup bagi Kristus daripada mati. Mati keuntungan Bapak Ibu, selesai tugas kita. Yang meninggal dia sudah, itulah pintu menikmati surga yang kekal. Kita nggak bisa masuk surga kalau kita nggak meninggal, benar? Jadi kalau Bapak Ibu mau cepat-cepat masuk surga, jalan satu-satunya meninggal. Hidup untuk Kristus itu yang sulit. Karena apa? Kita masih ada di dunia yang kalau dicubit sakit, kalau kita dipempeleng kita mau balas, itulah kesulitannya. Hidup bagi Kristus bukanlah kewajiban, tetapi ekspresi karena apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Makanya kita mencari gini Bapak Ibu, orang yang semakin banyak dosanya diampuni, semakin banyak dia berbuat kasih. Jadi orang yang sulit berbuat kasih karena nggak sadar dia diampuni. Kalau kita sadar kita diampuni, kalau kita hitung-hitung dosa kita nggak layak kita Bapak Ibu. Tapi karena anugerah Tuhan kita dilayakkan. Biar kita tidak hanya berbicara tentang apa yang saya dapatkan dari Tuhan. Tapi biar juga kita berkata apa yang saya lakukan untuk Tuhan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja untuk memberi buah. Kekristenan tidak selalu hanya berbicara tentang bagaimana doa kita dijawab, berkat, mujizat, rezeki-rezeki, tapi bagaimana kita hidup untuk Tuhan sebagai pendatang di dunia ini. Ada beberapa misteri ilahi yang tidak bisa kita mengerti. Salah satunya adalah kematian. Sampai sekarang kita nggak bisa menentukan dan memprediksi kapan kematian itu datang. Ada orang di usia muda dipanggil Tuhan. Ada orang di usia tua. Ada orang sehat. Mungkin kita berkata baru ketemu. Tapi tiba-tiba sudah nggak ada lagi. Tapi ada orang yang sudah sakit-sakitan berpuluh-puluh tahun. Tidak juga meninggal. Dan juga bagaimana cara meninggal juga nggak ada yang tahu. Ada orang lewat penyakit, ada lewat musibah, bencana, banyak hal. Tetapi mari Bapak Ibu, kita nggak perlu memikirkan kematian itu. Tapi yang perlu kita pikirkan bagaimana kita mengisi hidup kita hari-hari ini. Kita nggak tahu berapa lama Tuhan kasih kita kepercayaan untuk hidup di dunia ini. Jangan pernah berpikir hidup kita masih lama. Tidak ada garansi hidup kita masih lama. Tidak ada jaminan hidup kita masih lama. Tetapi bagaimana kita memaknai hidup itu lebih penting. Mari jangan sampai kita mencintai dunia ini. Jangan sampai kita malah menjadi pendatang di keluarga kita sendiri sebagai umat Allah. Kita pendatang di muka bumi, bukan pendatang di dalam kerajaan surga. Mari setiap kita, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja, kita sama. Kita nggak tahu berapa lama Tuhan kasih kita kepercayaan di tahun 2022 ini. Ada begitu banyak orang gak sampai melewati tahun 2022. Ada juga yang Tuhan izinkan sebentar saja menikmati 2022. Kita gak tahu berapa lama Tuhan kasih kita garansi untuk hidup di dunia ini. Tapi yang perlu adalah hidup bagi Kristus. Kalau hari-hari ini, tahun-tahun yang lalu kita mungkin hanya sering hidup bagi kita. Ego kita, pemahaman kita, prinsip kita, keinginan kita. Tapi mari kita bangun satu komitmen, aku mau hidup bagi Kristus tahun ini. Kita katakan pujian ini. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti